Selamat datang di channel Drama Mertua Menantu. Selamat mendengarkan kisah hari ini. Bulan Juni, di sebuah kota kecil di Jawa Tengah, panas terasa begitu menyengat. Hawa panas yang naik dari aspal membuat udara terasa pengap hingga menyesakkan napas. Kios jahit milik Laras tersembunyi di bawah naungan pohon angsana tua di jalan utama, sebuah sudut kecil yang damai di tengah hiruk-pikuk lalu lalang orang. Di dalam, suara mesin jahit berderit seirama dengan detak jantungnya, tabah dan sunyi. Gulungan kain sutra, sifon, dan katun tertata rapi di rak kayu. Di sampingnya ada meja kecil dengan seperangkat jarum, benang, pita ukur, dan buku catatan pesanan. Aroma kain baru berpadu dengan aroma kopi yang belum habis diminum, menciptakan suasana yang akrab namun menghantui. Selama 8 tahun, kios jahit ini bukan hanya tempat mencari nafkah, tetapi juga tempat Laras menumpahkan mimpi-mimpi yang belum terwujud dan harapan-harapan tipis akan sebuah keluarga yang utuh. Laras sudah berusia 35 tahun, tetapi masih sohranyak parasnya yang ayu, meskipun waktu telah meninggalkan beberapa kerutan di sudut matanya. Tangannya dengan cekatan memotong, mengukur, dan menjahit. Setiap tusukan jarum dan tarikan benang adalah buah dari seluruh jiwa yang ia curahkan. Pelanggan Laras tidak hanya menghargainya karena keterampilannya, tetapi juga karena senyum ramahnya, meskipun senyum itu terkadang menyembunyikan kesedihan yang mendalam. 8 tahun pernikahan dengan Tono, seorang insinyur sipil yang sering bepergian karena proyek di luar kota, adalah 8 tahun Laras menghadapi pertanyaan tak terucapkan dari tatapan semua orang. Kenapa belum punya anak? Pertanyaan itu tidak hanya datang dari tetangga atau saat kumpul keluarga, tetapi juga dari ibu mertuanya, Ibu Wati, seorang wanita dominan dan tajam yang menganggap urusan meneruskan garis keturunan di atas segalanya. Hari itu, sama seperti hari-hari lainnya, Laras sedang sibuk menyelesaikan sebuah kebaya untuk Bu Ratih, seorang guru di sekolah dasar. Ketika teleponnya berdering, suara dering itu memotong irama mesin jahit, membuatnya berhenti sejenak. Layar menunjukkan nomor tak dikenal dengan kode area Semarang. Laras mengerutkan kening, ragu-ragu, tetapi tetap mengangkatnya. Halo, dengan siapa ini? Suara wanita di seberang terdengar lembut dan profesional, sepertinya seorang staf rumah sakit. Selamat siang, Bu Laras. Saya Mita dari Klinik Kesuburan Internasional Semarang. Kami mencatat data Ibu pernah mendaftar untuk konsultasi infertilitas. Klinik kami baru saja menerapkan metode baru. Tingkat keberhasilannya mencapai 85%. Apakah Ibu tertarik untuk tahu lebih lanjut? Jantung Laras berdebar kencang. Selama 8 tahun, Laras telah mengunjungi banyak rumah sakit, dari klinik kecil di kotanya hingga pusat-pusat besar di Yogyakarta dan Semarang. Setiap kali adalah secercah harapan, yang kemudian diikuti oleh gelengan kepala dan lembaran hasil tes dengan angka AMH yang sangat rendah. Metode baru, 85%, angka itu bagaikan api kecil yang menyala di hatinya, lemah, namun cukup untuk membuat tangan Laras gemetar saat memegang telepon. Metode apa itu, Mbak? Biayanya berapa? Ini adalah teknik reproduksi berbantu yang canggih, Bu, kombinasi bayi tabung dengan seleksi embrio modern. Biayanya sekitar 100 juta rupiah, belum termasuk biaya tak terduga lainnya. Jika Ibu tertarik, saya bisa menjadwalkan pertemuan dengan dokter. 100 juta rupiah. Angka itu terasa seperti batu besar yang menimpa dadanya. Meskipun kios jahitnya ramai, setiap bulan Laras hanya bisa menyisihkan 2 hingga 3 juta setelah dipotong semua biaya. Tono, sebagai insinyur, gajinya cukup tinggi, tetapi sebagian besar dikirimkan kepada Ibu Wati untuk mengurus rumah dan pengeluaran besar lainnya. 100 juta adalah seluruh harta mereka, hasil keringat dan air mata bertahun-tahun. Tetapi pikiran tentang seorang anak, makhluk kecil yang akan memanggilnya ibu, membuat Laras tidak bisa memadamkan api harapan yang baru saja tersulut. Tolong jadwalkan untuk saya, Mbak. Saya akan atur waktunya. Setelah menutup telepon, Laras duduk termangu, tangannya menggenggam erat telepon. Sinar matahari yang menembus jendela kaca menyinari kain sutra biru yang sedang ia jahit, membuatnya berkilau seperti permukaan laut. Namun di dalam kepalanya, gelombang emosi bergejolak. Kebahagiaan bercampur kecemasan,
harapan bercampur ketakutan. Laras tahu, untuk menjalani metode ini, ia memerlukan persetujuan Tono, dukungan moral dan finansial. Tetapi yang paling membuatnya cemas adalah Ibu Wati. Dengan sifatnya yang otoriter dan pandangan kolotnya, ia tidak akan mudah menerima pengeluaran sebesar itu untuk sesuatu yang tidak pasti. Laras bangkit, menyesap kopinya yang sudah dingin. Rasa pahit yang mengalir di tenggorokannya mengingatkannya pada saat-saat ia dimarahi ibu mertuanya. Perempuan tidak bisa melahirkan, buat apa dipelihara? Kalimat itu pernah dilontarkan Ibu Wati ke wajahnya saat makan malam keluarga, ketika Laras tidak sengaja menumpahkan semangkuk sayur. Tono saat itu hanya diam, menunduk sambil makan, dan membiarkannya sendirian menahan tatapan menghina dari ibunya dan Mbak Rina, kakak perempuan Tono. Laras sudah terbiasa dengan kebisuan suaminya, tetapi setiap kali itu terjadi, hatinya terasa sakit seperti diremas. Sore itu, kios jahit lebih sepi. Laras mengunci pintu, mengeluarkan sepeda motor tuanya, dan pulang. Rumah 2 lantai di ujung gang kecil itu adalah tempat Laras dan Tono tinggal bersama Ibu Wati. Di perjalanan, ia mampir ke pasar untuk membeli ikan segar dan sayuran, berharap makan malam yang lezat akan membuat suasana lebih cair saat ia membicarakan soal rumah sakit. Angin yang berhembus membawa aroma garam laut, membuat Laras teringat hari-hari awal pernikahan ketika Tono menggandeng tangannya berjalan di tepi pantai, berjanji akan memberinya keluarga yang bahagia. Kini, janji-janji itu terasa begitu mewah, terkubur di bawah tekanan keluarga dan hari-hari yang sunyi. Sesampainya di rumah, Laras melihat Ibu Wati duduk di ruang tamu. Mbak Rina juga ada di sana, sibuk dengan ponselnya sambil terkikik menonton sebuah video. Keduanya tidak mengangkat kepala saat Laras masuk, meskipun suara sandalnya terdengar jelas di lantai keramik. "Saya pulang, Bu." "Halo, Mbak. Sudah masak apa belum? Kok baru pulang jam segini?" jawab Ibu Wati, matanya terpaku pada televisi, suaranya dingin. Laras masuk ke dapur. Dengan sigap, ia membersihkan ikan dan memotong sayuran. Ia mencoba fokus untuk mengusir rasa cemas, tetapi setiap kata Ibu Wati dan setiap lirikan sinis Mbak Rina terasa seperti jarum yang menusuk hatinya. Mbak Rina, yang sudah beberapa tahun menjanda dan hidup menumpang pada Ibu Wati, selalu senang menyindir adik iparnya. Laras ingat, suatu kali Mbak Rina menumpahkan kopi ke kain pesanan pelanggan, membuat Laras kehilangan kontrak besar, tetapi ia hanya tertawa. "Aduh, ceroboh begini, siapa yang berani jahit baju di tempatmu?" Laras hanya bisa menelan air mata, karena melawan hanya akan memperburuk keadaan. Saat Laras sedang memasak semur ikan, Tono pulang. Ia masuk ke dapur, meletakkan tasnya, dan tersenyum pada Laras. "Wah, ada semur ikan, wangi sekali." "Iya, Mas. Cuci tangan dulu, sebentar lagi makan malam siap." Makan malam disajikan, suasana di meja makan tegang seperti senar gitar. Laras mengambil sepotong ikan untuk Ibu Wati, berharap bisa melunakkan suasana sebelum menyinggung soal rumah sakit. "Ini, Bu, ikannya. Saya masak kental sesuai selera Ibu." "Kok masih amis begini? Kamu tidak tahu cara membersihkan ikan supaya tidak amis, ya?" Ibu Wati mengerutkan kening, mendorong mangkuknya ke samping. Laras menggigit bibir, berusaha tetap tenang. Tono meliriknya, memberi isyarat agar tidak menjawab. Tetapi Mbak Rina tidak melewatkan kesempatan untuk menyudutkan adik iparnya. "Ibu benar, aku juga masih mencium bau amisnya. Lagi pula, Dik Laras, kenapa kios jahitmu sepi akhir-akhir ini? Apa karena jahitanmu jelek jadi pelanggan kabur semua? Kalau begini terus, apa masih ada untungnya?" "Mbak ini bicara apa? Kios, saya tetap ramai. Kalaupun sepi, tidak merepotkan Mbak," jawab Laras, suaranya sedikit meninggi, tak mampu menahan amarah. Mbak Rina menoleh ke Ibu Wati. Suaranya melengking. "Lihat, Bu, aku cuma bilang begitu saja dia sudah membentak. Rumah ini sudah tidak ada sopan santunnya lagi, ya? Sudah, sudah. Ayo makan. Jangan bertengkar di depan makanan," kata Tono, tetapi suaranya kurang tegas. Ibu Wati meletakkan sumpitnya, menatap Laras dengan tatapan tajam seperti pisau.
Istri tidak tahu diri memang harus diajari. Perempuan tidak bisa punya anak. Sekarang berani membantah ibu dan kakak ipar. Buat apa dipertahankan? Tono, dengarkan ibu. Cari perempuan lain untuk dinikahi. Apa kamu mau keluarga ini punah karena perempuan pembawa sial ini? Laras duduk di meja makan. Tetapi Ibu Wati sama sekali tidak sungkan melontarkan kata-kata yang bagaikan pisau menyayat hatinya. Laras mencengkeram tepi meja, kuku-kukunya menancap ke telapak tangannya. Tono hanya menunduk, menyuapkan nasi ke mulutnya, tanpa mampu mengucapkan sepatah kata pun untuk membela istrinya. Laras merasa dadanya sesak, tetapi ia tahu jika ia membicarakan soal rumah sakit sekarang, ia tidak akan punya kesempatan lagi. Bu, ada yang mau saya bicarakan. Apa? Mau minta uang lagi? Potong Ibu Wati, sinis. Laras menarik napas dalam-dalam, berusaha menjaga suaranya tetap tenang. Hari ini saya dapat telepon dari rumah sakit di Semarang. Mereka bilang ada metode baru untuk mengatasi masalah kesuburan, tingkat keberhasilannya tinggi. Saya ingin mencobanya. Ibu Wati tertawa, tawa yang kering dan penuh penghinaan. Metode baru? Tingkat keberhasilan tinggi? Kamu pikir aku bodoh? 8 tahun ini sudah berapa kali kamu ke rumah sakit? Menghabiskan berapa banyak uang? Hasilnya apa? Sekarang mimpi lagi. Kamu mau menguras uang keluarga ini lagi tanpa rasa malu? Hah? Bu, tolong jangan bicara seperti itu. Ini kesempatan langka. Saya juga sangat ingin punya anak, ingin rumah ini ramai dengan suara tawa anak-anak. Sudah, jangan banyak drama. 100 juta itu bukan daun kering. Tono, kamu bicara. Apa kamu setuju istrimu membuang uang untuk hal sia-sia ini? Ibu Wati menoleh ke Tono, suaranya keras. Tono ragu-ragu. Melirik Laras lalu ibunya. Aku pikir kalau ada kesempatan, kita coba saja. Soal uang, kami akan usahakan. Bu, jangan khawatir. Mau usaha dari mana 100 juta? Dengar ibu, buang pikiran bodoh itu. Kalau tidak bisa punya anak, ya sudah, cari yang lain. Terus-terusan bersama perempuan pembawa sial ini hanya akan membuatmu sengsara seumur hidup. Laras tak tahan lagi. Ia berdiri, kursinya berderit di lantai. Bu, saya mohon jangan bicara seperti itu lagi. Saya istri Mas Tono, bukan pembawa sial. Saya ingin punya anak bukan hanya untuk diri saya, tapi untuk seluruh keluarga ini. Kalau ibu tidak mendukung, setidaknya jangan mengucapkan kata-kata sekejam itu. Kamu berani bilang aku kejam? Coba kamu lihat dirimu sendiri. 8 tahun tidak bisa memberikan satu anak pun, sekarang mau mengajari aku beritahu kamu, ya, keluarga ini tidak butuh kamu. Ibu, cukup, jangan diteruskan. Teriak Tono, tetapi matanya menghindari tatapan istrinya. Mbak Rina menyela dengan nada mengejek. Oh, adik iparku menangis. Ibu benar, rumah ini tidak butuh orang yang tidak berguna. Tono, dengarkan ibu. Cari perempuan lain yang muda, sehat, dan bisa melahirkan. Memelihara beban seperti ini hanya akan menyusahkan kita semua. Laras tidak berkata apa-apa lagi. Ia berbalik dan lari ke halaman, menyalakan motornya dan pergi, entah kemana. Yang penting keluar dari rumah yang menyesakan itu. Suara Ibu Wati menggema di belakangnya, bercampur dengan tawa Mbak Rina. Angin menerpa wajahnya, mengeringkan air mata tetapi tidak menenangkan hatinya yang penuh luka. Laras menghentikan motornya di tepi danau rawa pening, di mana kota kecil itu terdiam dalam cahaya senja. Air yang berkilauan memantulkan sisa sinar matahari, tetapi di dalam hatinya hanya ada kegelapan. Ia memikirkan telepon dari rumah sakit, harapan yang tipis, dan suami yang tidak cukup berani untuk membelanya. 8 tahun ia berusaha menjadi istri yang baik, menantu yang patuh, tetapi balasannya adalah penghinaan. Laras bertanya pada dirinya sendiri, apakah ia cukup kuat untuk melanjutkan, atau haruskah ia menyerah untuk melepaskan diri dari semua penderitaan ini? Laras duduk di tepi danau sampai senja memudar dan kegelapan menyelimuti permukaan air. Angin malam yang dingin membuatnya menggigil. Ia mengambil telepon, berniat menelepon Tono, tetapi kemudian mengurungkannya. Kata-kata kejam Ibu Wati, tawa sinis Mbak Rina, dan kebisuan Tono masih terngiang di telinganya. Laras berjanji pada dirinya sendiri
Meskipun keluarga suaminya tidak mendukung, ia harus tetap berjuang demi mimpinya memiliki anak. Malam itu, Laras kembali ke rumah, berjalan tanpa suara melewati ruang tamu dan berbaring di tempat tidur, matanya terbuka lebar menatap langit-langit hingga pagi. Keesokan paginya, kios jahit kembali ramai dengan suara mesin dan pelanggan yang datang silih berganti. Laras mencoba memusatkan pikirannya pada pekerjaan, tetapi setiap kali ada pelanggan yang bertanya tentang keluarganya, Laras hanya tersenyum kecut lalu mengalihkan pembicaraan. Di kepalanya, telepon dari rumah sakit Semarang masih menghantuinya. 100 juta rupiah, jumlah yang terlalu besar, jauh di luar kemampuan mereka berdua. Laras tahu, untuk mewujudkan ini, mereka harus berutang, dan itu berarti tekanan finansial dan cemoohan dari keluarga suaminya. Siang hari saat kios sepi, Laras mengirim pesan kepada Tono, yang berada di lokasi proyek sekitar 100 km dari kota. Mas, aku mau bicara soal metode penyuburan itu. Malam ini bisa pulang? Pesan terkirim, tetapi ia tidak berharap suaminya akan segera menjawab. Tono biasanya sangat sibuk, dan akhir-akhir ini ia semakin pendiam, seolah mencoba menghindari konflik antara istri dan ibunya. Tiba-tiba telepon bergetar. Tono menjawab singkat, "Malam ini aku pulang, tunggu aku." Laras menghela napas, tetapi hatinya masih terasa berat. Laras tahu meyakinkan Tono hanyalah langkah awal. Masalah yang lebih besar adalah Ibu Wati, yang memegang sebagian besar keuangan keluarga, dan Mbak Rina, yang selalu siap menyiram bensin ke dalam api. Malam itu, Tono pulang lebih awal. Ia masuk ke kios jahit saat Laras sedang melipat kain. Wajahnya yang letih tampak kotor oleh debu proyek. Laras menuangkan segelas air dan menarik kursi untuk duduk berhadapan dengannya. "Sudah makan, Mas?" "Belum lapar." "Kamu mau bicara apa?" "Soal rumah sakit itu bagaimana? Kemarin aku dapat telepon dari Semarang. Mereka punya metode baru, tingkat keberhasilannya tinggi. Biayanya 100 juta. Mas, aku pikir kita bisa pinjam dari teman-teman, ditambah dengan tabungan kita, mungkin cukup. Pinjam sih bisa, tapi bagaimana cara membayarnya? Kita masih punya utang 20 juta ke Paman Budi dari renovasi rumah kemarin. Aku tahu ini sulit, tapi ini kesempatan besar. 8 tahun sudah berlalu, Mas. Aku tidak mau menyerah. Aku tidak bilang kamu harus menyerah, tapi Ibu tidak akan setuju. Kalau begitu, kita urus sendiri, tidak perlu melibatkan Ibu. Apa Mas bisa membelaku? Tono terdiam. Tangannya memutar-mutar gelas. Laras menatapnya, matanya penuh harap, tetapi Tono justru membuang muka, tampak seperti sedang berperang dengan dirinya sendiri. Akhirnya, ia menghela napas panjang. "Biar aku pikirkan dulu. Besok aku akan coba tanya teman-teman, siapa tahu ada yang bisa meminjami uang. Tapi kamu harus siap mental, ini tidak akan mudah." Laras mengangguk, hatinya campur aduk antara harapan dan kecemasan. Tono tidak memberikan janji pasti, tetapi setidaknya ia tidak menentang. Itu adalah pertanda baik, sekecil apapun. 2 hari kemudian, Tono menelepon. Ia berhasil menghubungi seorang teman di Semarang yang bersedia meminjamkan 50 juta tanpa bunga, bisa dicicil selama 2 tahun. Laras mengumpulkan dari tabungannya dan meminjam dari ibu-ibu di paguyuban penjahit, cukup untuk 30 juta. Sisanya, mereka menggunakan dana bersama mereka berdua, meskipun itu berarti mereka harus mengencangkan ikat pinggang untuk waktu yang lama. Laras membuat janji dengan rumah sakit, hatinya dipenuhi harapan, tetapi juga cemas akan reaksi Ibu Wati. Pagi hari sebelum berangkat ke Semarang, saat Laras sedang menjahit keliman kebaya pesanan, Ibu Wati muncul di kios. Pelanggan yang sedang mencoba baju pun buru-buru menyapanya, tetapi Ibu Wati hanya mengangguk sekilas, matanya tertuju pada Laras. "Hari ini ramai?" "Ya, lumayan Bu. Saya buatkan teh." "Ya, tidak usah. Aku dengar kamu dan Tono mau ke Semarang, benar?" Laras terkejut, tangannya berhenti di atas kain. Ia belum memberitahu Ibu Wati tentang keputusan mereka, tetapi pasti Tono yang keceplosan. Laras menarik napas dalam, berusaha menjaga suaranya tetap tenang. "Iya Bu, kami mau periksa dulu. Rumah sakitnya punya metode baru, kesempatannya tinggi, jadi kami benar-benar ingin mencoba."
Kamu sudah ke rumah sakit bertahun-tahun, hasilnya apa? Sekarang mimpi lagi. Kamu mau menyeret Tono ke dalam tumpukan utang? Hah? Kali ini kami urus sendiri, Bu. Kami tidak akan merepotkan Ibu. Perempuan tidak bisa punya anak, masih saja bolak-balik rumah sakit. Uang yang sudah dihabiskan untukmu itu cukup untuk membeli sebidang tanah di pinggir jalan raya. Aku bicara terus terang, ya. Kalau kamu tidak bisa menjalankan kewajibanmu, jangan salahkan aku. Seorang pelanggan yang berdiri di dekatnya, mendengar percakapan itu, diam-diam pergi. Wajah Laras terasa panas, ia malu sekaligus marah. Ibu Wati berbicara dengan suara keras, sengaja agar semua orang mendengar. Laras menggenggam erat pita ukurnya, menahan suaranya. Saya mengerti ibu khawatir pada Mas Tono, tapi ini urusan kami berdua, kami sudah memutuskannya. Selama kamu masih tinggal di rumahku, jangan bicara seolah aku tidak ada hubungannya. Aku tidak bodoh membiarkanmu menghasut anakku untuk melakukan hal gila. Ibu Wati berbalik dan pergi, meninggalkan Laras yang terpaku di tengah kiosnya. Suara mesin jahit berhenti, suasana terasa begitu pekat. Laras menatap kepergian mertuanya dengan hati pedih. Hinaan itu bukanlah hal baru, tetapi setiap kali mendengarnya, ia merasa begitu kecil dan tidak berguna. Laras duduk di kursi, menutupi wajahnya, mencoba menahan air mata. Tapi kemudian ia berkata pada dirinya sendiri, ia tidak boleh menyerah. Demi dirinya, demi mimpinya menjadi seorang ibu, ia harus terus berjuang. Minggu berikutnya, Laras dan Tono berangkat ke Semarang. Klinik kesuburan itu terletak di pusat kota, sebuah gedung putih yang megah dan modern, sangat berbeda dari klinik-klinik kecil yang pernah ia datangi. Udara sejuk dari AC membuatnya sedikit menggigil saat masuk. Dokter Sinta, seorang wanita parubaya, menyambut mereka dengan senyum menenangkan. Setelah memeriksa rekam medisnya, ia mendorong kacamatanya dan berkata perlahan, indeks AMH ibu sangat rendah, hanya 0,3. Kondisi ini sulit, tetapi bukan berarti tidak ada harapan. Metode baru kami mengoptimalkan peluang. Jika ibu menjaga pikiran tetap positif dan mengikuti semua petunjuk, kemungkinan berhasilnya sangat tinggi. Berapa lama baru ketahuan hasilnya, Dok? Tanya Tono. Suaranya terdengar sedikit tidak sabar. Setelah transfer embrio, sekitar 2 minggu kemudian akan ada hasil tes. Tapi kalian berdua harus sabar, karena proses ini membutuhkan waktu dan kondisi tubuh yang prima. Kami akan berusaha, Dok. Terima kasih, jawab Laras, tangannya menggenggam erat tangan Tono. Dalam perjalanan pulang, Laras duduk di belakang motor Tono. Angin laut yang berhembus membuatnya lebih sadar. Kata-kata dokter bagaikan oase di tengah gurun, tetapi ia tahu perjalanan di depan tidak akan mudah. Tono diam sepanjang jalan. Baru ketika mereka berhenti di sebuah warung di tepi jalan, ia angkat bicara. Kamu tidak apa-apa? Kulihat kamu tegang sejak pagi. Aku tidak apa-apa, cuma takut gagal, takut ibu marah lagi, takut aku tidak cukup kuat. Jangan terlalu dipikirkan. Ibu memang keras kepala, tapi aku akan coba bicara dengannya. Laras mengangguk, tetapi hatinya tidak terlalu percaya. Tono selalu berjanji, tetapi setiap kali berhadapan dengan Ibu Wati, ia selalu diam dan membiarkannya menanggung semuanya sendirian. Ia hanya berharap kali ini suaminya akan berbeda. Beberapa hari kemudian, Mbak Rina datang ke kios membawa sekantong oleh-oleh, katanya dari perjalanan ke Lembang. Laras, meskipun tidak menyukai kakak iparnya, tetap menyambutnya dengan sopan. Ini ada sedikit kue untukmu. Akhir-akhir ini kamu kurusan. Pasti capek, ya? Bolak-balik rumah sakit? Terima kasih, Mbak. Saya sehat-sehat saja, jawab Laras, waspada. Kamu sehat, tapi seisi rumah jadi sakit karena kamu. Bisa punya anak atau tidak itu sudah takdir. Sejujurnya, lebih baik kamu berhenti sebelum terlambat. Jangan buang-buang uang ke rumah sakit lagi. Ini urusan saya yang akan menanggungnya. Mbak tidak perlu ikut campur. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Semakin kamu begini, Tono akan semakin menderita. Laras mengepalkan tangannya, berusaha tidak membalas. Tetapi Mbak Rina tidak berhenti.
Suaranya semakin mengejek. Kalau tidak bisa punya anak, sebaiknya kamu tahu diri dan lepaskan Tono. Jangan jadi benalu. Lihat aku, tidak punya suami, tidak butuh laki-laki, tapi tetap bisa hidup enak. Cukup. Laras tidak tahan lagi dan berdiri. Mbak sudah selesai bicara. Saya bukan benalu. Bagaimana Mbak hidup itu urusan Mbak, jangan bandingkan dengan saya. Berani kamu membentakku? Baik, akan aku sampaikan ini ke ibu. Kita lihat bagaimana kamu bisa hidup di rumah ini. Mbak Rina pergi dengan tergesa-gesa. Laras tahu kata-kata ini akan sampai ke telinga Ibu Wati, dan konflik di antara mereka akan semakin memanas. Laras duduk, tangannya gemetar, merasa seperti didorong ke sudut. Di tengah ketegangan itu, Laras mendapat pesanan besar dari sebuah sekolah untuk menjahit seragam guru. Ini adalah kesempatan untuk mendapatkan uang untuk membayar utang. Ia bekerja hingga larut malam, teliti pada setiap jahitan, berharap bisa selesai tepat waktu. Namun, sore itu, Mbak Rina muncul lagi, membawakan secangkir kopi untuk adik iparnya. Saat sedang mengobrol, entah sengaja atau tidak, Mbak Rina menumpahkan kopi ke tumpukan kain sutra putih, kain mahal yang disiapkan untuk pesanan tersebut. Aduh, maaf, aku tidak sengaja, kata Mbak Rina sambil tersenyum, matanya tidak menunjukkan penyesalan sedikit pun. Mbak, apa yang Mbak lakukan? Kain ini untuk seragam. Sekarang rusak semua. Teriak Laras. Tangannya gemetar hebat. Memangnya kenapa? Rusak ya tinggal diganti. Kenapa kamu tegang sekali? Kain ini sangat mahal. Astaga, tidak ada pesanan ini. Kan bisa cari pesanan lain. Jangan berlebihan begitu. Laras memegangi kepalanya, merasa semuanya hancur. Mbak Rina yang menumpahkan kopi, tetapi pada akhirnya Laras yang harus menanggung ganti rugi. Pesanan dibatalkan, utangnya semakin menumpuk. Ia menelepon Tono, suaranya tercekat. Mas, Mbak Rina menumpahkan kopi ke kain. Pesanan besar jadi rusak. Aku tidak tahu harus bagaimana. Apa? Kenapa dia melakukan itu? Geram Tono, marah. Aku tidak tahu disengaja atau tidak, tapi sekarang aku harus ganti rugi. Sementara kita sedang banyak utang. Biar aku pulang dan bicara dengannya. Kamu tenang dulu, aku akan selesaikan. Ketika Tono pulang, Mbak Rina sudah menyiapkan cerita versinya sendiri. Ia menangis terseduh-seduh di hadapan Ibu Wati, mengatakan bahwa Laras memfitnahnya, bahwa ia hanya tidak sengaja menumpahkan kopi tetapi Laras memakinya habis-habisan di depan pelanggan. Ibu Wati tidak mau mendengar penjelasan Laras. Ia memanggil Laras ke halaman dan menunjuk wajahnya. Hebat sekali kamu, berani memfitnah anakku. Kamu pikir kamu siapa di rumah ini? Saya tidak memfitnah. Mbak Rina yang merusak pesanan besar saya dan membuat saya harus membayar denda, Bu. Kamu sendiri yang membuat masalah. Berani-beraninya menyalahkan orang lain. Tidak bisa punya anak, tidak becus kerja, sekarang malah cari gara-gara. Aku tidak terima punya menantu sepertimu. Tolong, Bu, lihat kenyataannya dan bersikap adil pada saya. Kenapa saya tidak melakukan kesalahan apapun tapi ibu selalu memarahi saya? Adil, kalau kamu mau adil, keluar dari rumah ini. Biarkan Tono mencari istri lain yang bisa memberinya anak. Tono berdiri di samping mereka. Ia mendengar semuanya, tetapi lagi-lagi ia hanya diam. Laras menatapnya, menunggu pembelaan, tetapi Tono hanya menunduk, tangannya dimasukkan ke saku celana. Laras berbalik masuk ke rumah, air mata mengalir deras. Malam itu ia tidak bisa tidur. Ia memikirkan perjalanannya mencari anak, tekanan finansial, dan suami yang tidak punya cukup keberanian untuk membelanya. Ia bertanya-tanya, apakah ia masih punya kekuatan untuk melanjutkan? Atau apakah semuanya sudah mencapai batasnya? Keesokan paginya, Laras bangun dengan mata sembab. Pesanan besar dibatalkan, utang menumpuk, dan mimpi memiliki anak terasa semakin jauh. Tetapi Laras tidak membiarkan dirinya jatuh. Ia mengusap air mata, mengambil jarum, dan mencoba melanjutkan menjahit, meskipun tangannya masih gemetar. Suara mesin jahit kembali terdengar, seolah mencoba menarik Laras kembali ke dunia nyata. Sore harinya, Laras menerima pesan dari Tono.
Aku sudah kumpulkan cukup uang untuk uang muka rumah sakit. Besok kita mulai. 100 juta rupiah. Uang yang mereka kumpulkan dengan susah payah dari pinjaman adalah harapan terakhirnya. Jika Ibu Wati atau Mbak Rina tahu mereka sudah mentransfer uang itu, segalanya akan semakin runyam. Ia membalas, "Terima kasih, Mas. Aku akan jaga kesehatan." Malam itu, Laras pulang lebih awal, menyiapkan makan malam sederhana dengan gulai ikan dan tumis kangkung. Baru saja ia meletakkan makanan di meja, terdengar suara motor berhenti di depan. Mbak Rina masuk, wajahnya panik, tangannya memeluk tas seolah baru saja lari dari kejaran seseorang. Di belakangnya, ada dua pria asing berkaus hitam, perawakan mereka sangar. Salah satu dari mereka berkata dengan suara berat dan mengancam, "Rina, mana uangnya? Kamu janji hari ini bayar, jangan ingkar janji. Jangan sampai kami hilang sabar. Tolong, Mas, beri saya waktu beberapa hari lagi. Saya sedang usahakan, pasti saya bayar," kata Mbak Rina gemetar, suaranya nyaris menangis. Laras terpaku di pintu dapur, mangkuk sayur di tangannya hampir jatuh. Tono berlari keluar dari dalam rumah, mengerutkan kening. "Ada apa ini, Mbak? Siapa mereka?" Pria berbadan besar itu menjawab sambil memukul pintu dengan keras. Kami penagih utang kakakmu. Dia pinjam 100 juta, janji hari ini bayar. Kalau tidak ada uang, jangan salahkan kami kalau berbuat kasar." Ibu Wati, mendengar keributan, keluar dari ruang tamu sambil berkacak pinggang, suaranya tajam. "Kalian mau apa teriak-teriak di rumah saya? Rina, kenapa kamu bisa berurusan dengan mereka?" "Bu, Rina ditipu. Rina investasi tanah. Ternyata mereka penipu. Sekarang Rina tiba-tiba punya utang 100 juta, isak Mbak Rina sambil berlutut memeluk kaki ibunya. Laras menyaksikan adegan itu, hatinya dipenuhi firasat buruk. Mbak Rina bukan orang yang pandai berbisnis, ia hidup bergantung pada Ibu Wati. Sekarang tiba-tiba ia terlilit utang sebesar itu. Laras maju, mencoba menjaga suaranya tetap tenang. "Mbak Rina, sebenarnya apa yang terjadi? Jangan ikut campur. Aku sedang pusing. Kenapa kamu malah bertanya?" bentak Mbak Rina, matanya merah. Pria itu menyeringai, mendekati Laras dengan nada mengancam. "Ini urusan kakakmu, bukan urusanmu. Kalau tidak bayar, kami tidak akan membiarkannya tenang." Tono menarik Laras ke belakangnya, menatap pria itu dengan tegang. "Bisa kita bicarakan baik-baik? Kalian tidak bisa berbuat seperti ini, mau kami tidak berbuat macam-macam? Mana uangnya? Serahkan sekarang, atau rumah ini kami hancurkan," bentak pria itu, menunjuk wajah Tono. Ibu Wati menyela, suaranya bergetar, tetapi berusaha terdengar tegas. "Kalian jangan macam-macam. Rina, katakan, bagaimana kamu akan menyelesaikan utang ini?" "Rina tidak tahu, Bu." "Tono, tolong selamatkan Mbak. Kalau tidak, mereka bisa membunuhku." Mbak Rina memeluk Tono, menangis histeris. Firasat buruk Laras perlahan menjadi kenyataan. Uang 100 juta yang mereka kumpulkan dengan susah payah untuk pengobatan kesuburan, sekarang mungkin harus digunakan untuk membayar utang Mbak Rina. Laras memegang tangan Tono, suaranya mendesak, "Mas, kita tidak bisa memberikan uang itu pada mereka. Itu uang untuk pengobatan, untuk punya anak. Mbak Rina yang membuat masalah, dia harus menyelesaikannya sendiri." "Kamu bicara apa? Mbak Rina itu kakakku. Masa aku tega membiarkannya celaka?" balas Tono, matanya memerah, suaranya lebih keras dari biasanya. "Coba pikirkan, Mas. Uang itu hasil keringat kita. Selama ini Mbak Rina tidak pernah cerita soal investasi apapun. Apa Mas tidak merasa ini aneh? Kamu egois sekali, Laras." bentak Tono, tangannya mengepal. Laras tertegun, kata-kata suaminya bagai tamparan di wajahnya. Ia menoleh pada Ibu Wati, berharap mertuanya akan mengatakan sesuatu, tetapi Ibu Wati hanya membalas dengan tatapan dingin, "Rina sedang dalam bahaya. Menyelamatkannya adalah prioritas. Tapi uang itu kami butuhkan untuk berobat, Bu." "Ibu tahu itu," balas Laras, suaranya tercekat. "Berobat, kamu sudah berobat bertahun-tahun, hasilnya apa?
Sekarang kamu mau egois dan membiarkan Rina mati karena utang? Kamu benar-benar tidak punya hati nurani, bentak Ibu Wati, menunjuk wajah Laras. Pria itu menyela dengan geraman. Jangan banyak omong lagi. Mana uangnya? Cepat serahkan. Tono menghela napas panjang, masuk ke dalam rumah. Ia mengambil tas berisi uang yang sudah mereka siapkan untuk ke rumah sakit. Laras berlari mengejarnya, memegang tangannya dengan mata memerah. Mas, jangan lakukan itu. Itu uang kita, Mas tidak bisa memberikannya pada mereka. Laras, aku tidak punya pilihan lain. Mbak Rina dalam bahaya. Kamu tidak lihat? Bentak Tono sambil menepis tangan Laras. Laras terpaku, melihat suaminya menyerahkan tas berisi uang itu kepada kedua pria tersebut. Setelah memeriksa isinya, mereka tertawa mengeyek lalu pergi. Mbak Rina memeluk Tono, menangis sambil berterima kasih. Terima kasih, Tono. Mbak tidak tahu harus bagaimana tanpamu. Laras tidak berkata apa-apa. Ia berbalik ke dapur, air matanya mengalir deras. Uang untuk mimpinya menjadi ibu, uang yang mereka kumpulkan dengan susah payah, kini lenyap sudah. Ia duduk di kursi, menutupi wajahnya, merasa semuanya hancur. Tono masuk, mencoba mengatakan sesuatu, tetapi Laras memotongnya. Kembali saja ke kamarmu, Mas. Aku tidak ingin bicara apa-apa lagi. Laras, maafkan aku. Tapi Mbak Rina itu kakakku, aku tidak bisa meninggalkannya. Mas tidak meninggalkan Mbak Rina, tapi Mas meninggalkan mimpi kita untuk punya anak. Mas meninggalkan aku. Mas pikir aku tidak sakit hati? Teriak Laras, suaranya pecah. Jangan berlebihan, aku akan coba cari uang lagi, oke? Jawab Tono, lelah. Laras tidak menjawab. Ia tidak mau bicara lagi dengannya, karena pada akhirnya Tono tidak akan pernah mengerti perasaannya saat ini. Keesokan paginya, Laras tidak membuka kiosnya. Ia berbaring di tempat tidur, matanya sembab, pikirannya kosong. Laras menelepon Mbak Maya, seorang teman dekatnya di paguyuban penjahit, untuk mencurahkan isi hatinya. Mbak Rina membuatku kehilangan pesanan besar, sekarang ditambah lagi masalah utang. Aku lelah sekali. Ada apa lagi? Coba ceritakan, desak Mbak Maya. Laras menceritakan semua kejadian semalam, dari para penagih utang hingga Tono yang menyerahkan uang mereka. Maya terdiam sejenak, lalu berkata perlahan, Laras, kok aneh ya? Mbak Rina investasi properti? Dia kan hidup menumpang ibumu, dari mana dia punya uang untuk investasi? Minggu lalu aku bertemu teman Mbak Rina, dia bilang Mbak Rina sedang minta bantuan orang untuk main drama. Jangan-jangan, kata-kata Mbak Maya bagai petir di siang bolong. Laras terduduk, jantungnya berdebar kencang. Jika Mbak Rina tidak berinvestasi, lalu utang itu apa? Laras merasa sangat curiga. Ia segera bangkit dan memutuskan untuk mengkonfrontasi mereka. Ibu Wati sedang duduk di ruang tamu, mengipas-ngipas sambil menonton TV. Mbak Rina duduk di sebelahnya, asyik dengan ponselnya. Laras masuk, suaranya tegas. Bu, saya perlu bicara. Ada apa lagi? Tidak bisakah kamu membiarkan rumah ini tenang sehari saja? Jawab Ibu Wati. Matanya tak lepas dari TV. Soal utang 100 juta Mbak Rina. Saya baru tahu dia sama sekali tidak pernah investasi properti. Tolong, Bu, dan Mbak Rina, katakan yang sebenarnya. Utang itu rekayasa, kan? Kamu menuduh aku dan Rina bersekongkol? Kamu punya bukti? Saya tidak punya bukti. Saya hanya ingin tahu kebenarannya. Uang itu untuk berobat, Bu? Supaya kami bisa punya anak. Kenapa Ibu dan Mbak Rina tega melakukan ini? Rina dalam bahaya. Aku menyelamatkan anakku. Apa yang salah sampai kamu berani mencurigaiku? Bentak Ibu Wati, menunjuk wajah Laras. Ibu menyelamatkan Mbak Rina, tapi Ibu mendorong kami ke jurang. Apa Ibu pernah memikirkan saya? Teriak Laras. Air mata mengalir. Kamu tidak bisa punya anak, sekarang malah mau memecah belah keluarga ini. Pergi kamu dari rumah ini, kalau tidak tahu diri. Geram Ibu Wati. Mbak Rina menyela dengan suara melengking. Hebat sekali kamu. Aku sedang kesulitan,
Kamu tidak bisa membantu malah menuduhku? Jangan berakting lagi, Mbak. Aku tahu semuanya. Pria-pria sangar yang datang semalam itu, orang suruhan Mbak untuk berakting, kan? Tono baru saja pulang dan mendengar pertengkaran itu. Ia masuk dengan wajah lelah. Ada apa ini ribut-ribut? Laras, tenanglah. Mas menyuruhku tenang. Mas memberikan uang itu kepada Mbak Rina tanpa persetujuanku. Apa Mas tidak merasa bersalah padaku? Laras menoleh pada Tono, suaranya bergetar. Apa kamu tega membiarkan Mbak Rina diancam oleh mereka? Aku tidak bisa. Mas punya kebaikan hati untuk menolong Mbak Rina. Tapi apa Mas tahu kalau dia sudah menipu kita? Teriak Laras. Air mata bercucuran. Menipu, bagaimana maksudmu? Ibu Wati menyela dengan dingin. Sudah cukup. Kamu mau memecah belah kakak adik ini? Hah? Ibu dan Mas Tono silakan terus membela Mbak Rina. Saya akan cari bukti untuk membuktikan semuanya. Laras mengendarai motornya entah kemana. Ternyata ia pergi mencari teman Mbak Rina yang diceritakan oleh Mbak Maya. Tetapi sepertinya Mbak Rina sudah lebih dulu membungkamnya. Ketika Laras tiba, orang itu dengan sopan menolak bicara, hanya mengatakan beberapa kalimat samar lalu menutup pintu, meninggalkan Laras dalam jalan buntu. Laras tidak pulang. Ia pergi ke kios jahitnya. Malam itu, Laras hanya duduk termangu di sana. Cahaya dari lampu meja menyinari kain sutra yang belum selesai, tetapi ia tak sanggup menyentuh jarumnya. Ia tahu, jika terus tinggal di rumah Ibu Wati, ia tidak akan sanggup menahan tekanan dari ibu mertua dan kakak iparnya. Pikiran untuk pindah rumah, yang dulu hanya selintas, kini menjadi tekad yang kuat. Selama beberapa hari, pikiran itu terus berputar di kepalanya, dan ia harus menyampaikannya pada Tono. Suatu hari, Tono pulang lebih awal. Laras menyeduh secangkir teh panas dan membawanya ke kamar. Ia meletakkannya di hadapan Tono, suaranya tenang namun tegas. Mas, aku mau bicara serius. Ada apa lagi, Laras? Aku sedang lelah, keluh Tono sambil menyesap tehnya. Aku mau kita pindah, hidup sendiri. Tinggal di sini bersama ibu dan Mbak Rina, aku takut akan ada banyak masalah lagi. Kamu bicara apa? Siapa yang akan mengurus ibu kalau bukan Mbak Rina sendirian? Tono mengerutkan kening, meletakkan cangkir tehnya. Kita kan masih bisa sering menengok ibu. Pindah bukan berarti memutuskan hubungan. Ini adalah solusi terakhirku. Mas tahu ibu itu keras, tapi pindah rumah juga butuh uang. Uang dari mana? Kamu pikir ini sederhana? Jawab Tono, sedikit kesal. Soal uang, kita bisa coba pinjam lagi. Kita sewa rumah kecil saja. Aku lebih baik tinggal di tempat sempit tapi pikiran tenang, daripada di sini tapi setiap hari disebut benalu. Laras menatap lurus ke mata suaminya, suaranya bergetar namun tegas. Jangan bicara sekasar itu. Ibu itu ibuku. Aku tidak bisa meninggalkan ibu. Mas selalu diam membiarkan ibu dan Mbak Rina mengatakan apa saja tentangku. Kalau Mas tidak bisa melindungiku, setidaknya biarkan aku melindungi diriku sendiri. Aku mohon Mas, teriak Laras, air mata tumpah. Beri aku waktu untuk berpikir. Laras menggigit bibir, menahan tangis. Ia berdiri, berbalik, suaranya dingin. Aku sudah bosan mendengar kalimat itu dari Mas. Kalau Mas tidak setuju kita pindah, aku akan pulang ke rumah orang tuaku. Aku tidak bisa hidup seperti ini lagi. Tono terpaku menatap istrinya, matanya menunjukkan campuran antara marah dan cemas. Laras langsung masuk ke kamar dan membanting pintu. Ia tahu ancaman itu berisiko, tetapi ia tidak punya pilihan lain. Rumah ini, dengan semua caci maki dan tatapan menghina, telah mencekiknya setiap hari. Sore harinya, Tono tidak pergi ke proyek. Ia tinggal di rumah, duduk di teras, merokok terus-menerus dengan tatapan sedih. Laras tetap pergi bekerja di kios jahitnya. Ia mencoba fokus pada setiap jahitan, tetapi hatinya kalut. Malamnya, Tono datang ke kios. Suaranya lebih lembut dari biasanya. Laras, aku sudah pikirkan. Kalau kamu mau kita pindah, aku akan ikut. Tapi kita harus merencanakannya dengan matang. Kamu tahu kan, masalah uang sekarang sangat sulit. Aku tahu, aku sudah menanyakan sebuah rumah kecil dekat kios jahit. Sewanya 2 juta sebulan. Kita berhemat sedikit,
Pasti bisa. Baiklah, kalau begitu kita lakukan, kata Tono, mengangguk lelah. Laras menghela napas lega karena akhirnya Tono mendengarkannya. 2 minggu kemudian, Laras dan Tono pindah ke sebuah rumah kontrakan kecil. Beberapa gang dari kios jahit, mereka baru memberitahu Ibu Wati malam sebelum pindah, sehingga ia tidak bisa mencegahnya. Rumah itu hanya memiliki 1 kamar tidur, dapur kecil, dan halaman mungil. Tetapi Laras merasa bisa bernapas lega kembali. Ia membersihkan rumah itu sendiri, membeli beberapa pot tanaman untuk diletakkan di halaman, dan memasang gorden biru muda agar rumah terasa lebih hangat. Setiap pagi, Laras membuka pintu, mendengar kicau burung dari pohon di dekatnya, hatinya terasa lebih ringan dari sebelumnya. Tetapi ia khawatir kedamaian ini hanya sementara. Ibu Wati tidak akan mudah menerima kepergian putranya. Benar saja, hanya beberapa hari kemudian, Bu Lastri, tetangga dekat rumah Ibu Wati, datang membawa sekantong makanan dengan pesan dari Ibu Wati. Bu Lastri meletakkan kantong itu di meja sambil tersenyum canggung. Ini dari Bu Wati untuk kalian berdua. Katanya, anaknya harus makan makanan ini biar kuat kerja, soalnya menantunya cuma bisa masak mie instan. Laras tersenyum getir. Ia membuka kantong itu, isinya ikan asin, tumis sayur, dan sekotak semur daging. Ia tahu Ibu Wati mengirim makanan bukan karena khawatir, tetapi untuk menyindir. Laras menoleh pada Bu Lastri, suaranya lembut. Terima kasih Bu, ibu saya sehat? Sehat, tapi sedikit marah. Katanya kalian pindah tanpa minta izin? Beliau sedih sekali, jawab Bu Lastri, menatap Laras dengan prihatin. Kami baru pindah beberapa hari dan belum stabil, Bu. Rencananya kalau sudah beres, kami akan menengok Ibu. Tolong sampaikan pada Ibu, kami berterima kasih atas makanannya, kata Laras, berusaha tetap tenang. Bu Lastri mengangguk dan pergi. Melihat kantong makanan itu, hati Laras terasa pahit. Tono baru pulang dari proyek, melihat kantong makanan itu, ia mengerutkan kening. Ibu kirim makanan? Iya. Lewat Bu Lastri. Kenapa tidak diantar langsung? Harus lewat Bu Lastri? Aku juga tidak tahu. Tapi ibu tidak hanya mengirim makanan, ada pesan juga. Katanya takut anaknya tidak makan apa-apa karena menantunya cuma bisa masak mie instan, jawab Laras, lelah. Ibu cuma bicara begitu saja, jangan dimasukkan ke hati. Tidak dimasukkan ke hati? Mas pikir aku bisa tahan berapa lama dengan sindiran seperti itu? Kita sudah pindah, tapi ibu tetap tidak melepaskanku, balas Laras. Matanya memerah. Aku akan bicara dengan ibu, kamu jangan marah, ya? Tono memegang tangannya dengan lembut, apa Mas bisa melakukannya? Atau Mas hanya bicara untuk menenangkanku lalu diam seperti biasanya? Laras menepis tangan suaminya, suaranya bergetar. Tono tidak menjawab, hanya menunduk. Beberapa hari kemudian, Ibu Wati kembali mengirim sekantong hadiah melalui Bu Lastri. Kali ini isinya pepes ikan dan beberapa potong lemper, dengan pesan yang sama pedasnya. Untuk kalian berdua, menantuku cuma bisa merebus sayur dan daging, bahkan ikan pun direbus, padahal anakku sukanya pepes ikan. Laras menerima bungkusan itu tetapi tidak membukanya. Ia meletakkannya begitu saja di sudut dapur. Laras menelepon Tono, suaranya dingin. Ibu kirim makanan lagi dengan caci maki. Apa Mas belum bicara dengan ibu? Aku tidak mau menerima barang-barang ini lagi. Aku akan bicara, tapi jangan marah pada ibu. Beliau sudah tua. Memang begitu sifatnya, jawab Tono, ragu-ragu. Mas pikir perkataan ibu itu normal? Kalau Mas tidak bisa bicara, biar aku yang bicara. Malam itu, Laras memutuskan untuk pergi ke rumah Ibu Wati. Ia ingin menghadapinya secara langsung, tidak akan membiarkan sindiran-sindiran itu merusak mentalnya. Ibu Wati sedang duduk di teras, memegang kipas, tatapannya dingin saat melihat Laras datang. Kamu datang untuk apa? Rumah ini bukan rumahmu lagi, kata Ibu Wati tajam. Saya datang untuk berterima kasih atas makanannya, Bu. Tapi tolong jangan sertai dengan sindiran lagi. Kami pindah untuk hidup tenang, bukan untuk terus ibu caci maki. Berani kamu bilang aku mencaci? Saya tidak mengajari ibu.
Saya hanya ingin ibu membiarkan kami tenang, jangan seperti ini. Saya tidak tahan. Kalau tidak tahan, ya pergi saja. Siapa yang menahanmu? Mbak Rina keluar dari dalam rumah, menyela dengan suara melengking. Hebat sekali kamu, berani datang ke sini untuk menyalahkan ibu, sudah pindah masih mau cari gara-gara? Mbak jangan ikut campur. Saya bicara dengan ibu, bukan dengan mbak. Kalau tidak mau dengar suaraku, cuma ada satu cara. Pergi dari sini, Mbak Rina tertawa sinis. Laras tidak menjawab. Ia berbalik dan melangkah keluar, hatinya terasa berat. Laras sadar, meskipun sudah pindah, konflik dengan Ibu Wati dan Mbak Rina tidak akan berakhir. Jika Laras ingin pikirannya tenang, satu-satunya cara adalah mengabaikan mereka. Namun, Ibu Wati bukanlah orang yang mudah menyerah. Ia memikirkan cara lain untuk membuat Laras menderita. Beberapa hari kemudian, Tono pulang lebih awal dari biasanya. Ia membawa sebuah bungkusan kecil, katanya dari seorang rekan kerja. Laras memperhatikan Tono tampak ragu-ragu, tatapannya tidak seperti biasanya. Ketika Laras bertanya, ia hanya tersenyum canggung. Hadiah dari siapa ini, Mas? Oh, ini dari Tari. Dia kerja di bank dan kenal dengan ibu. Dia kasih kue ini sebagai ucapan terima kasih karena aku bantu beberapa urusan di kantornya, jawab Tono, berusaha terdengar biasa saja. Dikenalkan ibu? Sejak kapan ibu kenal dia? Laras mengerutkan kening, firasat buruk mulai muncul. Kata ibu, dia anak teman lamanya. Tari baru pindah kerja ke kota ini, ibu minta tolong aku untuk membantunya. Cuma urusan sepele. Laras tidak bertanya lebih lanjut, tetapi hatinya tidak tenang. Ibu Wati bukan orang yang tanpa pamrih mengenalkan rekan kerja pada putranya. Ia teringat saat-saat Ibu Wati menyebutnya benalu dan menyuruh Tono mencari istri lain yang bisa melahirkan. Ia mulai curiga. Apakah ini adalah siasat lain dari mertuanya? Firasat Laras tidak salah. Akhir pekan, Ibu Wati menelepon Tono. Ia bilang dadanya sakit, curiga sakit jantung dan meminta Tono segera pulang. Tono sangat khawatir dan langsung bergegas ke rumah ibunya. Laras ingin ikut, tetapi Tono melarangnya. Kamu di rumah saja. Aku akan lihat kondisi ibu. Kalau serius, aku akan telepon kamu. Ibu sakit apa sampai mendadak begitu? Kalau ada aku, kan bisa bantu merawat ibu? Tidak perlu, aku sendiri lebih cepat. Kamu istirahat saja, besok aku pulang. Laras menatap punggung suaminya yang menghilang di ujung gang, hatinya terasa berat. Ia tidak percaya Ibu Wati benar-benar sakit parah, tetapi ia tidak punya bukti. Malam itu, Laras tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan rencana licik ibu mertuanya. Keesokan paginya, ia menerima sebuah pesan anonim. Pesan itu disertai sebuah video pendek yang merekam adegan Tono, Ibu Wati, dan seorang gadis muda sedang makan malam di sebuah restoran di tepi sungai. Gadis itu mengenakan gaun putih, tersenyum ceria, dan terus-menerus mengambilkan lauk untuk Tono. Pesan yang menyertainya berbunyi dingin, suamimu akan segera punya istri baru. Laras merasa jantungnya diremas. Ia menonton video itu berulang kali, mencoba mendengarkan percakapan mereka. Ia mendengar suara Ibu Wati memanggil gadis itu Tari, nama yang sama dengan rekan kerja yang disebut Tono. Ia menelepon suaminya, tetapi tidak diangkat. Siang harinya, Tono baru pulang dengan wajah lelah. Laras tak kuasa menahan diri, ia melempar ponselnya ke meja. Suaranya bergetar. Mas pergi makan malam dengan Tari dan ibu? Sebenarnya ada apa? Laras menunjuk layar ponsel, matanya memerah. Kamu bicara apa? Aku menengok ibu, katanya dadanya sakit. Tari itu anak teman ibu mengajaknya makan bersama. Cuma makan malam keluarga biasa. Makan malam keluarga? Kenapa dia, yang bukan anggota keluarga, ada di sana? Dia mengambilkan lauk untukmu, tertawa mesra. Saat itu, apa Mas ingat aku? Jangan berlebihan. Ibu minta tolong, Tari untuk menemaninya karena tidak enak badan. Aku hanya bersikap sopan padanya, aku tidak melakukan kesalahan apapun, bentak Tono sambil memukul meja. Mas tahu siapa yang mengirim video ini? Seseorang sengaja ingin aku melihatnya. Aku pikir itu ibu.
Ibu ingin mendorong Tari ke dalam hubungan kita. Tono terdiam, pandangannya dialihkan. Laras mengepalkan tangannya, menahan amarah. Ia tahu Tono bukan tipe pria yang suka main perempuan, tetapi kebisuan suaminya seperti biasa membuatnya semakin khawatir. Jawab, Mas. Apa Mas punya perasaan pada Tari? Tanya Laras dingin. Aku tidak punya perasaan apa-apa. Jangan curiga yang tidak-tidak. Aku lelah, biarkan aku sendiri. Tono masuk ke kamar dan membanting pintu. Laras duduk di kursi, menutupi wajahnya, air mata mengalir di pipinya. Ia tidak mau percaya Tono berkhianat, tetapi video itu dan kemunculan Tari membuatnya kehilangan kepercayaan. Masalah tidak berhenti di situ. Beberapa hari kemudian, Tari tiba-tiba muncul di kios jahit. Ia membawa sekotak kue manis, suaranya ceria. Mbak Laras, halo, saya Tari, kenalan Tante Wati. Tante bilang Mbak suka kue manis. Jadi saya bawakan sedikit. Tari tersenyum manis dan meletakkan kotak kue di meja, tetapi Laras menjawab dengan dingin. Terima kasih. Tapi akhir-akhir ini saya sedang diet. Bawa pulang saja. Aduh, jangan sungkan Mbak. Saya baru di kota ini, Tante Wati yang menyuruh saya berkenalan dengan Mbak. Mas Tono juga sering bantu saya di kantor, jadi saya mau berterima kasih. Suami saya baik hati mau membantumu, tapi pekerjaannya banyak. Sebaiknya kamu jangan bergantung padanya, dan selesaikan pekerjaanmu sendiri. Tari hendak mengatakan sesuatu, tetapi pelanggan berdatangan. Laras sibuk melayani mereka, sehingga Tari terpaksa pergi, meninggalkan kotak kue di meja. Sebenarnya, saat itu Laras tidak ingat apa yang ia katakan pada pelanggannya. Pikirannya terganggu oleh kelakuan Tari. Akhir pekan, Ibu Wati kembali memanggil Tono pulang dengan alasan yang sama, dadanya sakit dan ia butuh Tono menginap. Tono, karena khawatir, langsung pulang. Laras, meskipun curiga, tidak melarangnya. Ia hanya berpesan, Mas pergi saja. Tapi aku tidak mau melihat video seperti kemarin lagi. Jangan berpikir yang macam-macam. Aku hanya menengok ibu, jawab Tono lalu bergegas pergi. Namun malam itu, ia kembali menerima pesan anonim. Kali ini berupa foto Tono dan Tari sedang duduk di teras rumah Ibu Wati. Tari sedang memijat punggung Tono, sementara Ibu Wati duduk di samping mereka, tersenyum sangat lebar. Pesan yang menyertainya berbunyi. Suamimu sudah akrab dengan yang baru. Kamu mau bagaimana? Laras merasa darahnya mendidih. Ia menelepon Tono, tetapi tidak diangkat. Dengan perasaan marah, Laras mengendarai motornya ke rumah Ibu Wati. Tono sedang mencuci motor di halaman, tampak kaget melihat Laras datang. Tetapi Laras melewatinya dan langsung masuk ke dalam rumah, menanyai Ibu Wati. Ibu, apa maksud semua ini? Kenapa Ibu terus-menerus mencari alasan agar Mas Tono dan Tari bertemu? Tari itu anak temanku, dia datang main ke sini, apa yang salah? Ibu mengatur agar dia dekat dengan Tono. Ibu pikir saya tidak tahu, saya menerima foto, mungkin ini dikirim oleh Ibu sendiri atau Mbak Rina. Intinya, Ibu mau memisahkan kami, kan? Teriak Laras, air mata tumpah. Kamu sudah tidak bisa punya anak, masih saja cemburu buta. Tari itu anak baik-baik, jangan memfitnahnya, sela Tari dengan suara manis namun penuh kepalsuan. Mbak Laras, Mbak salah paham, aku hanya menengok Tante Wati, tidak ada maksud lain. Jangan berakting di depanku. Tono berlari masuk dari halaman, mengerutkan kening. Laras, kenapa kamu ribut-ribut di sini? Mas masih bertanya. Mas membiarkan Tari memijat punggung Mas sambil tertawa senang. Bagaimana Mas bisa jelaskan itu? Jangan bicara sembarangan. Tari datang menengok ibu. Ibu yang memintanya membantuku sebentar. Kamu yang berlebihan. Aku selalu berlebihan. Mungkin baru saat aku melihat Mas, dan dia di tempat tidur, Mas akan berhenti bilang begitu, ya? Ibu Wati menyela dengan dingin. Sudah, ini bukan tempatmu untuk cari gara-gara. Pergi sana, bikin mata sakit saja. Ia menunjuk wajah Laras. Baik, saya akan pergi. Lagi pula, saya tidak pernah diterima di sini. Laras kembali ke rumah kontrakannya, menangis hingga matanya terasa kering.
Semuanya menjadi lebih jelas, dan Tono sepertinya sudah menaruh perasaan pada gadis itu. Laras duduk dan menatap halaman kecilnya, hatinya terasa berat. Ia tahu, jika terus berada dalam lingkaran setan ini, ia akan kehilangan dirinya sendiri. Tetapi ini baru permulaan. Ibu Wati dan Mbak Rina telah menyiapkan sesuatu yang lebih kejam untuknya. Keesokan paginya, Laras berusaha membuka kios jahitnya meskipun kepalanya terasa berat. Suara mesin jahit terdengar, tetapi Laras tidak bisa berkonsentrasi. Bu Indah, seorang pelanggan setia, mampir membawa segelas es tebu dingin. Laras, minum dulu biar segar. Akhir-akhir ini kamu kelihatan kuyu sekali. Terima kasih, Bu. Saya tidak apa-apa. Laras tersenyum lemah. Ia menyesap es tebu itu sambil mendengarkan Bu Indah bercerita, tetapi pikirannya melayang ke tempat lain. Es tebu itu manis sekali, tetapi hanya beberapa menit kemudian, kepalanya terasa pusing, matanya kabur. Laras mencoba berpegangan pada meja, tetapi semuanya menjadi gelap. Ia jatuh ke lantai, tidak sadarkan diri. Ketika sadar, Laras mendapati dirinya terbaring di ranjang kecil di sudut kios, pakaiannya acak-acakan. Di sampingnya ada Pak Ahmad, seorang kenalan Ibu Wati yang pernah bekerja satu proyek dengan Tono. Pria itu sedang terburu-buru mengancingkan kemejanya dengan wajah panik. Sebelum Laras sempat memahami apa yang terjadi, pintu kios terbuka. Ibu Wati dan Tono masuk. Tono menatapnya, matanya memerah, tangannya mengepal. Ibu Wati menunjuknya, suaranya melengking. Hebat sekali kamu mencurigai anakku, padahal kamu sendiri yang selingkuh. Berani-beraninya kamu pacaran dengan pria lain di kiosmu sendiri. Bu, apa maksud ibu? Saya tidak melakukan apa-apa, teriak Laras, menarik bajunya untuk menutupi tubuhnya, kepalanya masih pusing. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri, kamu berbaring di sini dengan Ahmad. Masih mau mengelak? Laras, jelaskan. Kamu melakukan ini dan bilang tidak ada apa-apa? Geram Tono, suaranya tercekat. Pak Ahmad, dengan wajah pucat, tergagap. Saya tidak tahu. Saya hanya mampir ke kios, lalu tiba-tiba begini. Ia buru-buru berdiri dan lari keluar. Laras memegangi kepalanya, mencoba mengingat kembali. Gelas es tebu dari Bu Indah, rasa pusing, lalu semuanya kabur. Ia sadar telah dibius, tetapi sebelum sempat menjelaskan, Ibu Wati sudah menyerangnya. Masih mau berakting. Perempuan tidak tahu malu. Aku panggil Tono ke sini supaya dia lihat sendiri kelakuanmu. Bu, saya dibius dan tidak sadar. Ibu harus percaya saya. Sudah cukup. Aku tidak mau mendengar apapun lagi dari mulut kotormu itu. Pergi dari kehidupan Tono. Ibu Wati menunjuk ke arah pintu. Tono berdiri diam, matanya penuh luka tetapi tidak mengucapkan sepatah kata pun untuk membela istrinya. Laras menatapnya, menunggu ia mengatakan sesuatu, tetapi Tono hanya membuang muka. Kepala Laras pusing, hatinya hancur berkeping-keping. Laras mencoba berdiri, tetapi kakinya lemas. Ia jatuh ke lantai, matanya menjadi gelap. Samar-samar ia mendengar teriakan Ibu Wati, suara Tono memanggil namanya, lalu semuanya lenyap di telan kegelapan. Ketika sadar, Laras sudah berada di rumah sakit. Bu Indah duduk di sampingnya, matanya merah. Bu Indah memegang tangannya, suaranya tercekat. Laras, akhirnya kamu sadar. Melihatmu pingsan di kios, aku takut sekali. Bu Indah, sebenarnya apa yang terjadi? Kenapa Pak Ahmad ada di sana? Tanya Laras lemah. Ibu tidak tahu. Ibu meninggalkan kios sebentar. Pas kembali, kamu sudah pingsan, pakaianmu acak-acakan, dan Ahmad berdiri di sampingmu. Lalu ibu mertuamu dan Tono datang, membuat keributan. Laras memegangi kepalanya. Ingatan yang kacau kembali muncul. Gelas es tebu, rasa pusing, dan adegan Ibu Wati menunjuk wajahnya. Ia sadar ini adalah jebakan, tetapi ia tidak punya bukti. Laras melihat sekeliling ruang rawat, tidak ada Tono. Ia bertanya pada Bu Indah dengan suara bergetar, Tono di mana? Apa dia datang? Tidak. Ibu sudah meneleponnya, tapi tidak diangkat. Laras menggigit bibir, air mata mengalir.
Tono tidak datang, tidak bertanya, seolah ia sudah sepenuhnya percaya. Laras berkhianat. Laras merasa terhina dan sakit hati, ditambah lagi dengan kelakuan Tono yang mencurigakan dengan Tari. Laras berpikir, mungkin inilah saatnya ia memutuskan segalanya. Laras meminta Bu Indah mengambil kertas dan pulpen, lalu menulis surat gugatan cerai di atas tempat tidur rumah sakit. Ia menandatanganinya, goresan penanya gemetar namun mantap. Laras tahu, jika tidak menyerah sekarang, ia tidak akan punya kekuatan lagi untuk menghadapi orang-orang itu. Sebulan kemudian, Laras dan Tono bertemu di pengadilan agama. Suasana ruang sidang terasa berat. Laras berdiri tegak, tatapannya dingin, tidak sekalipun menatap Tono. Tono berdiri beberapa langkah darinya, wajahnya kuyu, matanya sembab. Hakim membacakan berkas, suaranya datar. Kedua belah pihak telah sepakat untuk bercerai. Apakah ada harta bersama yang perlu dibagi? Tidak ada. Saya tidak butuh apa-apa, jawab Laras dingin. Laras berpikir, dengan ia melepaskan semuanya, Tono akan senang. Tentu saja Tono tidak menolak, tetapi raut wajahnya tampak sangat sedih. Sepertinya ia menyesali pernikahan mereka. Namun, di dalam hatinya, ia masih percaya pada apa yang ia lihat hari itu, dan menerima untuk menandatangani surat cerai. Pernikahan 8 tahun berakhir dalam beberapa menit. Laras melangkah keluar dari pengadilan tanpa menoleh ke belakang. Ia mendengar Tono memanggil namanya, tetapi ia tidak berhenti. Laras mengendarai motornya pulang ke rumah kontrakannya, hatinya terasa lega sekaligus kosong. Ibu Wati dan Mbak Rina sangat gembira setelah sidang. Mereka percaya Tono sekarang bebas dan akan menikahi Tari. Ibu Wati akan mendapatkan menantu idamannya dan seorang cucu. Ibu Wati mengundang Tari ke rumah, menyiapkan makan malam mewah, suaranya penuh semangat. Tari, Tono sekarang sudah bebas dari istri yang tidak berguna itu. Masuklah, rumah ini sekarang siap menyambutmu. Ibu Wati tersenyum, menarik Tari ke dapur. Iya, Tante, terima kasih. Mas Tono baik-baik saja? Tanya Tari dengan suara manis. Dia baik-baik saja, cuma sedikit sedih. Kamu rawat dia sebentar, nanti juga dia akan lupa sama si Laras itu, jawab Ibu Wati, matanya berbinar. Mbak Rina menyela dengan gembira. Betul. Tari, kamu muda, cantik, dan subur, tidak seperti Laras. 8 tahun tidak bisa punya anak satu pun. Kamu dan Tono paling cocok. Mbak Rina tertawa keras. Tari ikut tertawa. Tetapi ia tidak seperti yang mereka kira. Sebulan kemudian, ia meyakinkan Tono untuk berinvestasi di sebuah proyek properti yang menjanjikan keuntungan tinggi dan mengatakan itu adalah awal dari hubungan mereka. Tono, yang sedang depresi setelah perceraian, percaya begitu saja. Ia memberikan semua tabungannya dan bahkan meminjam dari bank. Setelah menerima uang itu, Tari menghilang tanpa jejak. Tono menelepon dan mengirim pesan, tetapi nomornya sudah tidak aktif. Ia pergi ke bank dan baru tahu bahwa Tari tidak pernah bekerja di sana. Semuanya hanyalah sandiwara. Ketika Ibu Wati tahu, ia syok hingga pingsan dan harus dilarikan ke rumah sakit. Dokter mendiagnosisnya menderita tekanan darah tinggi yang parah dan harus dirawat dalam waktu lama. Sementara itu, Mbak Rina juga mendapat masalah. Ia berkenalan dengan seorang pria dan buru-buru menikah karena mengira pria itu kaya. Ternyata, pria itu juga seorang penipu. Setelah menikah dan tinggal di rumah reyot, Mbak Rina langsung melarikan diri. Tetapi setelah mereka mendaftarkan pernikahan, pria itu telah mengambil pinjaman besar dari bank. Meskipun bercerai, Mbak Rina tetap harus membayar setengah dari utang itu, sebesar 300 juta. Tono, setelah syok kehilangan uang dan ditipu Tari, jatuh ke dalam depresi yang lebih dalam. Ia berhenti bekerja, setiap hari mabuk-mabukan di warung-warung pinggir kota. Suatu malam, ia datang ke rumah kontrakan Laras, tangannya memegang botol minuman keras, suaranya parau. Laras, aku salah. Aku seharusnya tidak percaya ibu, tidak seharusnya mencurigaimu, maafkan aku. Bisakah kita mulai dari awal? Pulanglah, Mas.
Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. 8 tahun aku sudah berusaha sekuat tenaga, tapi Mas tidak pernah membelaku. Sekarang aku hanya kasihan padamu, tidak lebih. Tono berlutut, suaranya tercekat. Laras, aku tahu aku salah. Aku sudah kehilangan segalanya. Kamu satu-satunya orang yang bisa aku percaya. Mas kehilangan segalanya karena pilihan Mas sendiri. Aku bukan tempatmu kembali saat tidak ada siapa-siapa lagi. Pergilah, jangan kembali ke sini. Laras menutup pintu dengan keras. Tono terus memanggil, tetapi Laras tidak membukanya. 8 tahun pernikahan, Laras telah memberikan segalanya. Tetapi balasannya adalah penderitaan dan penghinaan. Kini, Laras akan hidup untuk dirinya sendiri. Laras kembali fokus pada kios jahitnya. Ia menerima lebih banyak pesanan, membuka kelas menjahit untuk gadis-gadis muda di kotanya. Kios jahitnya semakin ramai, suara mesin jahit kembali terdengar teratur. Suatu sore, Bu Indah mampir ke kios dan bercerita. Aku dengar si Tono sekarang jadi pemabuk, utangnya di mana-mana. Ibunya di rumah sakit, si Rina diusir suaminya. Keluarga itu hancur berantakan. Saya sudah tidak peduli lagi, Bu. Saya hanya ingin hidup tenang. Lagi pula, antara saya dan mereka sudah tidak ada hubungan apa-apa, jawab Laras lembut. Aku salut sama kamu. Ada yang menanyakan tentangmu, katanya mau kenalan, kata Bu Indah sambil tersenyum jahil. Ah, Ibu bisa saja. Saya belum siap untuk hubungan baru. Aku mengerti, tapi kalau sudah siap, kasih tahu aku, ya. Aku jamin akan kukenalkan dengan orang baik-baik. Bu Indah pergi, meninggalkan Laras dengan pikiran baru. Ia tidak mau lagi melihat ke belakang. Skandal, caci maki, dan pengkhianatan Tono telah memberinya pelajaran. Laras harus hidup untuk dirinya sendiri, tidak bergantung pada siapapun. Ia berdiri, melanjutkan menjahit. Setiap tusukan jarum adalah langkah maju. Menjauh dari penderitaan masa lalu, Laras terus fokus pada pekerjaannya. Suara mesin jahit yang teratur berpadu dengan tawa para siswi muda di kelas menjahit yang baru ia buka. Kios jahitnya kini bukan hanya tempat bekerja, tetapi juga kebanggaannya. Keterampilan Laras semakin terkenal, orang-orang mulai memanggilnya maestro jahit dan bordir di kota itu, jumlah pelanggan yang datang semakin banyak. Suatu hari, saat Laras sedang mengajari seorang siswi memotong kain, lonceng angin di pintu berbunyi, seorang pria masuk, perawakannya tenang, mengenakan kemeja putih sederhana. Di sampingnya ada seorang gadis kecil berusia sekitar 5 tahun, rambutnya diikat tinggi, matanya bulat besar, mengenakan gaun bunga yang cantik. Laras mengangkat kepala dan tersenyum menyapa. Selamat siang, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Selamat siang, Mbak. Saya Agus, guru di sekolah dasar. Putri saya perlu dibuatkan baju adat untuk pertunjukan di sekolah. Bu Indah yang merekomendasikan tempat Mbak. Katanya jahitan Mbak bagus sekali. Oh, begitu. Siapa nama anak manis ini, Pak? Namanya Anissa. Laras menoleh ke arah gadis kecil itu, Anissa, dan tersenyum hangat. Halo, Anissa. Anissa menatap Laras, matanya berbinar, lalu tiba-tiba memegang tangan Laras, suaranya jernih. Tante jago jahit ya, aku mau baju warna pink seperti Putri Raja. Tentu, Tante akan jahitkan baju paling bagus untukmu. Warna pink seperti Putri Raja, mau? Laras tersenyum sambil mengelus rambut gadis kecil itu. Pak Agus berdiri memandangi mereka, tatapannya lembut. Ia mengeluarkan buku catatan kecil dari sakunya, mencatat beberapa ukuran, lalu memberikannya pada Laras. Ini ukuran Anissa, Mbak. Tolong dilihat, kalau perlu disesuaikan, bilang saja. Baik, Pak. Akan saya kerjakan dengan teliti. Kapan mau diambil? Akhir pekan depan, Mbak. Tidak buru-buru, jadi Mbak bisa santai mengerjakannya. Laras mengangguk, mencatat di buku pesanannya. Anissa berlari dan memeluk kakinya, suaranya riang. Tante, aku suka Tante. Tante mirip ibuku. Gadis kecil itu mendongak, matanya berkaca-kaca. Laras terdiam sejenak, hatinya tiba-tiba terasa hangat. Ia menatap Pak Agus, melihatnya tersenyum canggung dengan tatapan sedih. Anissa kehilangan ibunya sejak kecil, jadi dia suka dekat dengan orang dewasa. Maaf ya, Mbak. Tidak apa-apa, Pak.
Dia anak yang manis sekali, jawab Laras, lalu berjongkok dan memeluk Anissa. Pertemuan itu meninggalkan kesan aneh di hati Laras. Kepolosan dan kehangatan Anissa mengingatkannya pada mimpi menjadi ibu yang pernah ia dambakan. Pak Agus, dengan sikapnya yang tenang dan cara bicaranya yang lembut, membuatnya merasa nyaman, sangat berbeda dari ketegangan selama bertahun-tahun hidup bersama Tono. Beberapa hari kemudian, Pak Agus kembali ke kios untuk mencoba baju Anissa. Gadis kecil itu mengenakan baju kebaya kecil berwarna merah muda, berputar-putar di depan cermin sambil tertawa riang. Laras merapikan ujung bajunya, menyematkan setiap lipatan kain dengan hati-hati. "Tante, bajunya bagus sekali. Aku mau pakai ini terus," seru Anissa sambil memeluk Laras. "Cantik sekali. Putri kecil tante memang paling cocok pakai ini. Jahitan Mbak Laras memang rapi sekali." Anissa suka sekali. "Terima kasih, Mbak," kata Pak Agus yang berdiri di sampingnya, tatapannya penuh rasa terima kasih. "Bapak bisa saja. Anissa anak yang manis, menjahit untuknya adalah kebahagiaan bagi saya." Pak Agus melihat sekeliling kios, menunjuk beberapa hiasan bordir di dinding, suaranya penasaran. "Mbak yang membuat bordir ini? Indah sekali, seperti lukisan seniman terkenal." Ia menunjuk sebuah bordir bunga teratai. "Iya, Pak. Saya membuatnya di waktu luang, untuk relaksasi dan melupakan kesedihan." "Melihat Mbak, saya kira Mbak selalu ceria," kata Pak Agus sambil tersenyum, tetapi tatapannya tulus. "Semua orang punya kesedihan, Pak. Tapi saya mencoba melewatinya dan hidup untuk diri sendiri dulu," kata Laras, sudut bibirnya sedikit terangkat. Anissa berlari menghampiri Laras dan menarik tangannya, suaranya riang. "Tante, ajari aku membordir dong. Aku mau membuat bunga seperti tante." Gadis kecil itu menunjuk bordir itu dengan mata berbinar. "Tentu saja boleh. Tapi Anissa harus jadi anak baik dan rajin belajar, ya." Laras tersenyum sambil mengelus kepala Anissa. Pak Agus memandangi mereka berdua dengan tatapan hangat. Ia mengeluarkan ponselnya dan mengambil foto Anissa yang berdiri di samping Laras, lalu berkata, "Mbak Laras, akhir pekan ini saya boleh traktir kopi?" "Anissa suka sekali dengan Mbak, saya juga ingin mengobrol lebih banyak." Ia berbicara dengan sedikit ragu. "Kopi? Ya? Nanti saya lihat dulu." "Pekerjaan di kios sedang banyak," jawab Laras dengan nada bercanda. Tetapi hatinya tersentuh oleh ketulusan Pak Agus. Minggu-minggu berikutnya, Pak Agus sering mampir ke kios. Kadang membawa Anissa untuk mencoba baju, kadang membawakan kue-kue tradisional untuk Laras. Ia sering bercerita tentang karangan murid-muridnya, tentang buku-buku yang ia sukai, dan Laras perlahan-lahan terbawa dalam cerita-ceritanya. Laras tidak berani memikirkan hubungan baru, tetapi ketulusan Pak Agus dan kedekatan Anissa membuat hatinya bergetar. Keduanya pernah mengalami luka yang berbeda, sehingga cara mereka memulai hubungan baru pun sangat perlahan, tidak terburu-buru. Setelah setahun, mereka akhirnya resmi bersama. Laras memiliki suami yang mencintainya dan menjadi ibu bagi anak secantik Anissa, persis seperti yang ia inginkan. Hari pernikahan Laras dan Pak Agus berlangsung sederhana, hanya dihadiri beberapa kerabat dan teman dekat seperti Bu Indah, Mbak Maya, dan para siswi di kios jahitnya. Semua orang turut berbahagia untuk Laras. Laras berdiri di samping Pak Agus, tangannya menggenggam erat tangan Anissa, hatinya dipenuhi kebahagiaan. Masa lalu yang menyakitkan bersama Tono, Ibu Wati, dan Mbak Rina telah berlalu. Laras tahu Ibu Wati masih dirawat di rumah sakit, Mbak Rina berjuang dengan utangnya, dan Tono tersesat dalam alkohol. Mereka telah membayar harga atas perbuatan mereka, tetapi Laras tidak lagi memedulikannya. Ia telah menemukan kebahagiaan baru bersama seorang pria dewasa dan seorang gadis kecil yang menggemaskan. Para pendengar yang budiman, kisah drama mertua menantu hari ini sampai di sini. Terima kasih telah mendengarkan cerita kami. Sampaikan kesan Anda dengan berkomentar di bawah video ini. Jangan lupa untuk menyukai, berlangganan, dan menekan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Sampai jumpa di lain waktu.